Selamat datang di video pembelajaran analisis dan penyajian data statistik sektoral. OPD selaku produsen data tentunya melaksanakan suatu kegiatan statistik sektoral untuk mengumpulkan data. Dalam pemanfaatannya, data tersebut perlu dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut. Menurut GSBPM atau Generic Statistical Business Process Model, analisis adalah tahapan kegiatan menyiapkan draft output hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang sudah divalidasi, kemudian menginterpretasikan serta menjelaskannya agar dapat dimengerti dan bermanfaat. Dalam statistika, analisis statistik dapat dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensia. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena suatu variabel atau objek tertentu yang sedang diamati. Sedangkan statistik inferensia mencakup analisis suatu variabel yang digunakan untuk prediksi atau peramalan dan membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menduga data populasi. Mari kita bahas analisis deskriptif lebih lanjut. Dalam analisis deskriptif, teknik statistik yang pada umumnya digunakan adalah: pertama, distribusi frekuensi; yang kedua, ukuran pemusatan data; yang ketiga adalah ukuran penyebaran data. Data kuantitatif yang diperoleh dari penelitian deskriptif pada umumnya dapat dihitung frekuensinya, sehingga cara yang terbaik untuk menampilkan data tersebut adalah dalam bentuk distribusi frekuensi atau frequency distribution. Mari kita lihat contoh berikut. Berikut adalah data amatan pengeluaran bulanan dari 90 responden, dan saat ditampilkan seperti ini, kita tentunya akan kesulitan dalam memahami data tersebut. Selanjutnya, kita dapat membuat distribusi frekuensi tunggal dari data amatan tersebut. Dengan cara ini, kita sudah dapat melihat pola dari data pengeluaran bulanan 90 responden yang diwawancara. Lalu, agar lebih mudah dipahami, kita membuat tabel distribusi frekuensi dengan 13 buah kelas. Pada tabel seperti ini, kita dapat melihat kecenderungan pengeluaran 90 responden tersebut berada di kisaran berapa. Dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi, jumlah kelas perlu diperhatikan. Semakin sederhana penyajian data, cenderung menyebabkan banyak detail informasi yang hilang. Selanjutnya, mari kita bahas ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan tendensi pusat dari suatu distribusi data dan dapat mewakili seluruh nilai pengamatannya. Ukuran-ukuran pemusatan data antara lain rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Selanjutnya, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menyatakan atau memberikan gambaran tentang penyebaran sekelompok data. Ukuran ini dapat membantu kita dalam mempelajari sifat yang penting dari suatu distribusi, yaitu sampai seberapa jauh data tersebut bervariasi satu dengan yang lain, serta data tersebut dari rata-ratanya. Ukuran-ukuran penyebaran data adalah: yang pertama, jangkauan data atau range, standar deviasi atau simpangan baku, dan koefisien variasi. Kini, setelah mengetahui teknik analisis deskriptif, mari kita mempelajari teknik penyajian datanya. Penyajian data yang umum digunakan adalah tabel, grafik, dan infografis. Yang pertama adalah penyajian dengan menggunakan tabel. Tabel merupakan penyajian data dalam bentuk angka-angka yang disusun secara sistematik menurut baris dan kolom. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tabel yaitu judul tabel, judul kolom, nomor kolom, isi tabel, sumber data, dan catatan kaki. Terdapat beberapa jenis penyajian tabel, yaitu tabel satu arah atau one-way table, tabel dua arah atau two-way table, dan tabel tiga arah atau three-way table. Mari kita bahas satu persatu. Tabel satu arah di mana isian setiap sel hanya menjelaskan kategori tertentu dari satu karakteristik saja. Misalkan, dalam contoh yang Anda lihat di layar adalah angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur. Tabel dua arah di mana tabel dirinci menurut dua karakteristik yang berbeda. Misalkan, di dalam layar yang Anda lihat saat ini adalah komposisi penduduk menurut partisipasi sekolahnya pada beberapa kelompok umur yang berbeda. Selanjutnya, tabel tiga arah di mana tabel dirinci menurut tiga karakteristik yang berbeda. Dalam contoh yang Anda lihat di layar, persentase ruang kelas berdasarkan tingkat pendidikan, tahun ajaran, dan kondisi fasilitas ruang kelas. Selanjutnya, mari kita bahas penyajian data menggunakan grafik.
Grafik merupakan bentuk penyajian data secara visual yang dibuat dari data yang telah disajikan dalam tabel dengan tujuan agar dapat lebih mudah untuk dipahami. Dalam penyampaiannya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih grafik yang tepat, antara lain, yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai, yang kedua adalah jenis data yang digunakan, dan yang ketiga adalah segmentasi dari pengguna data. Yang pertama kita bahas adalah grafik garis. Grafik garis adalah grafik yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan data secara kontinu. Pola atau kecenderungan data dapat dengan mudah kita ketahui dari grafik garis, yaitu dengan melihat arah garis yang menghubungkan titik-titik pada grafik tersebut. Dapat kita lihat di layar. Ini merupakan contoh grafik garis tunggal. Grafik garis tunggal biasanya digunakan untuk memberikan gambaran perkembangan satu jenis data. Lalu grafik garis berganda memberikan gambaran perkembangan dari beberapa data dalam satu tabel. Selanjutnya adalah grafik garis komponen berganda. Grafik ini bertujuan untuk melihat perkembangan dari beberapa jenis data sekaligus melihat perkembangannya secara kumulatif. Grafik jenis ini dapat ditampilkan dengan versi jumlah absolut maupun persentase. Mari kita beralih ke grafik batang. Grafik batang digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara kategori data dalam periode waktu yang sama atau antar kategori data dengan periode waktu yang berbeda. Yang pertama adalah grafik batang tunggal. Grafik ini untuk menggambarkan perbandingan beberapa data dari periode yang sama. Biasanya grafik jenis ini berasalkan dari tabel satu arah. Lalu kita masuk ke grafik batang berganda. Grafik ini menggambarkan perbandingan beberapa data yang dirinci menurut beberapa kategori. Selanjutnya adalah grafik batang komponen berganda. Grafik ini menggambarkan perbandingan data yang dirinci menurut beberapa kategori sekaligus dapat menggambarkan perbandingan jumlah datanya maupun jumlah kumulatifnya. Grafik batang ini dapat ditampilkan dengan versi jumlah absolut maupun versi persentase kumulatif. Grafik batang mendatar. Grafik ini biasanya digunakan untuk menggambarkan antara kategori yang satu dengan kategori yang lain pada satu periode tertentu. Mari kita lanjutkan ke grafik lingkaran. Kegunaan grafik lingkaran pada dasarnya sama dengan grafik batang tunggal, yaitu memberi gambaran mengenai perbandingan beberapa data. Namun, perbedaannya adalah grafik lingkaran memberikan perbandingan tersebut dinilai berdasarkan nilai persentasenya, sedangkan grafik batang tunggal dengan menggunakan nilai mutlak atau nilai absolutnya. Selanjutnya adalah diagram gambar atau piktogram. Diagram jenis ini sering dipakai untuk menggambarkan suatu kejadian atau suatu persoalan secara kasar dan sebagai penyajian visual yang lebih baik bagi orang yang lebih awam. Terlebih lagi apabila simbol yang digunakan cukup menarik. Mari kita masuk ke diagram peta atau kartogram. Diagram peta memberikan keterangan tempat dari jenis data yang ditampilkan pada sebuah peta. Penggunaan tabel dan grafik dalam penyajiannya kini berkembang menjadi infografis. Infografis berasal dari kata infographics, singkatan dari information plus graphics. Bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan lebih cepat. Terdapat 3 jenis infografis, yaitu infografis statis, infografis animasi, dan infografis interaktif. Infografis statis merupakan jenis yang paling umum digunakan dalam menyampaikan informasi dengan berbagai kebutuhan. Di antaranya adalah untuk dalam media cetak dan hasil-hasil penelitian. Infografis animasi adalah infografis yang menyajikan informasi dalam bentuk audio dan video. Infografis jenis ini biasanya digunakan untuk menyajikan 2 atau 3 dimensi yang terlihat lebih kompleks, misalkan dalam televisi atau YouTube. Sedangkan infografis interaktif adalah infografis yang dibuat pada suatu website agar penggunanya dapat berinteraksi dengan informasi yang ditampilkan. Untuk membuat jenis infografis ini biasanya dibutuhkan seorang desainer, UI or UX designer, illustrator, dan programmer. Demikian penjelasan singkat kami tentang analisis dan penyajian data dalam suatu kegiatan statistik. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.